Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu resume penyusunan skala psikologi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Kendi Dwi Aridestando sebagai moderator, Nurjana Ismul Fauzia, Kemas Syarif Hidayatullah, Hidayat, dan Marita Dwi Cahyani. Metode sampling. Metode sampling merupakan suatu metode yang mengukur probability dan non-probability yang menggunakan tools atau alat yang akan digunakan. Dalam penelitian, probability yang harus dicapai ialah 1/30. Dalam dunia penelitian, yang mana setiap orang bisa berpeluang untuk menjadi sampel dalam kegiatan penelitian ini. Hasil dari penelitian dapat terdistribusi secara normal atau sama dengan hasil rata-rata jika dia melakukan tes normality. Hal tersebut dilakukan agar nilai dari penelitian tersebut tidak ada yang tinggi-tinggi ataupun rendah-rendah, atau dapat dikatakan rata-rata atau standar. Dengan tes tersebut, kita juga bisa melihat high atau less dari sebuah motivasi yang dimiliki setiap peserta. Penelitian yang dilakukan haruslah memiliki spesifikasi dan sampel yang jelas agar dapat terasionalisasi. Penelitian dapat dikatakan rasional jika ia menyebutkan alasan dari indikator yang nantinya akan menarik contoh-contohnya. Dengan kita memahami diagram fenomena dan tingkah lakunya. Adapun indikator sendiri akan menentukan banyaknya item yang nantinya akan menentukan alat ukur yang digunakan dan didevelopkan sebagai nantinya menentukan siapa yang akan menjadi sampelnya. Setelah itu, dilakukanlah uji keterbatasan dan uji coba alat ukur untuk nantinya akan mendapatkan skor untuk menentukan validitas dan reliabilitas. Jumlah peserta mempengaruhi jumlah sampel error, di mana sampel error terjadi karena individual yang diferensial atau sebagian tidak bisa mempresentasikan keseluruhan. Dengan kita semakin banyak memiliki data, maka tingkat error akan semakin rendah. Adapun ketentuan dari marginal error sendiri, ada baiknya di bawah 10. Adapun salah satu rumus yang digunakan ialah rumus Slovin. Jenis-jenis tes psikologi. Berdasarkan jenis tingkah laku yang diukur, ada dua. Yang pertama, maksimum performa test. Digunakan untuk menguji kecakapan atau kemampuan dengan menggunakan tes. Yang pertama, tes prestasi. Contohnya tes seleksi masuk perguruan tinggi. Yang kedua, tes kecerdasan. Contohnya tes IQ seperti tes CPM. Yang ketiga, tes bakat. Contohnya untuk mengetahui bakat seseorang. Yang kedua, typical performa test. Digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang, contohnya skill atau keterampilan. Dengan menggunakan tes, yang pertama tes inventory, yang kedua tes proyeksi. Berdasarkan cara pengambilan atau administrasi. Yang pertama, tes individual. Dalam suatu waktu, diberikan hanya kepada satu peserta tes, contohnya tes bakat minat. Yang kedua, tes kelompok. Dalam suatu waktu, dapat diberikan kepada lebih dari satu peserta, contohnya seperti ketika kita masuk perguruan tinggi. Berdasarkan batas waktu penyelesaian tugas. Yang pertama, speed test. Alat ukur item-item relatif mudah, punya batas waktu singkat, dan menekan pada kecepatan dalam mengerjakan tugas. Contohnya tes Pauli dan tes TPA. Yang kedua, power test. Alat ukur yang item-itemnya punya derajat sukar, tidak ada batas waktu, dan lebih menekankan pada kemampuan menyelesaikan tugas. Contohnya tes TPA. Adapun langkah-langkah penyusunan alat ukur psikologis menurut Cohen dan Swerdlick tahun 2005. Yang pertama, tes conceptualization. Apa yang ingin diukur? Apa tujuan tes? Apakah tes yang disusun memang dibutuhkan? Siapa yang akan menggunakan tes tersebut? Kepada siapa tes ini akan digunakan? Bagaimana tes diadministrasikan? Dan bagaimana format item yang ideal? Dan yang kedua, tes contraction, membuat item yang sesuai dengan format, menentukan teknik penyekoran. Yang ketiga, tes tryout, memberikan alat ukur atau tes kepada sejumlah subjek dengan karakteristik yang sama dengan subjek yang dituju. Yang keempat, item analisis, menganalisis item-item alat ukur
tes secara kualitatif dan kuantitatif atau empiris, diperoleh setelah memperoleh data dari sampel yang cukup banyak. Yang kelima, tes revision. Dari hasil analisis item, dilakukan revisi terhadap tes. Dilakukan lagi tryout dan seterusnya hingga ciri-ciri tes yang baik terpenuhi. Terima kasih kepada anggota kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Mungkin sekian dari kami. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.